Bapak tahu sungguh baik.
syukur dan berdoa. Amin. Saya akan undang Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan satu pujian Tuhan Yesus baik. Diberkatilah.
Kebon Agung. Ya. Dari Kebon Agung mungkin ada perwakilan. Bapak Sandi. Yuk, cari perwakilan. Siapa? Ayo. Nggih, Bu Kardi. Kalau tahun 2025 dengan saya ini sering absen ya saudara, karena tahun 2025 itu dan saya itu sakit penyakit terus sampai bulan 4 waktu saya operasi sampai 3 bulan setengah saya ke gereja. Waktu kedua terus kena batu pedus, ketiga terus kena lambung, keempat terus sampai sekarang ini masih perjalanan kena batu pedus sama radang kronis. Ya, itulah saya rasakan hidup saya sampai kemarin itu loh, cek kesehatan loh, asam urat saya tinggi, kolesterol saya tinggi, terus saya nggak tahu apa yang terjadi pada diri saya ini ya saudara. Tapi saya selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Saya selalu mengimani apa yang dikatakan Ibu Maria, katanya kita sakit itu bukan karena obat, karena menentukan menentukannya kita kepada Tuhan. Kalau kita percaya sudah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan sukacita dan damai sejahtera, bahkan hati yang gembira itu. Ya, itu saudara. Yang saya ingat, soalnya saya pernah sakit, perut saya ini sakit waktu kumat ya saudara. Itu sakitnya itu sampai 1 hari 1 malam. Nah, saya kan kepingin sembuh ya, memang saya suruh nganter di Mandalim. Habis itu di situ disuntik, terus habis disuntik itu reda. Tapi suntik obatnya selesai hilang, sakit lagi saudara sampai pagi. Ya, mulai dari situ saya sudah kalau kumat nggak mau berdoa. Saya cuma menangis kepada Tuhan, karena minta maaf kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih berikan kesehatan, Tuhan berikan waktu, Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi aku, supaya aku selalu memuji Allah. Saya menangis sama memuji Tuhan, terus saya lakukan sampai ketiduran, bangun pagi kok sembuh gitu. Itu yang saya lakukan tiap kalau waktu saya sakit, mesti itu yang saya lakukan. Soalnya saya waktu sakit banyak itu nggak pernah cerita sama tetangga saya saudara. Soalnya saya kan nggak mau ya. Saya kan pernah dipakai Tuhan untuk menyembuhkan anaknya tetangga saya yang sakit, untuk menyembuhkan anak cucu saya yang kena puasa jahat gitu loh waktu di sekolah itu. Nah, terus saya menyembuhkan, dipakai Tuhan untuk menyembuhkan tetangga saya yang depan. Nah, saya jadinya nggak mau sama dosa sama tetangga saya. Nanti mudah dibalik, kok bisa menyembuhkan orang, kok nggak bisa menyembuhkan diri sendiri saja. Nah, berarti saya gitu. Soalnya saya kan pernah nggak dibawa tetangga saya ya juga. Saya bisa nggak saja ini dukun ya saudara. Bukan tetangga saya itu sebenarnya saudara saya ini dukun, makanya itu saya sampai nggak dibawa sama tetangga saya itu gara-gara itu. Jadi saya meskipun sakit banyak, saya nggak pernah sambatan sama tetangga. Makanya sampai bolak-balik ke rumah sakit itu, sampai tetangga saya bilang gini, ini sampai jatuh kemarin sih bonang nih kali itu loh, kok sakitnya ngumpul tidak ngomong pintar. Saya bilang gini, nak tawang pintar, saya bilang gitu. Boleh, aku. Nah, itu saya pernah saksikan di tempatnya di Rafi. Ya. Saya percaya kalau setan itu tidak bisa menjadi orang-orang yang menggunakan Tuhan. Dan saya percaya itu karena mengapa? Oh, saya aja disuruh dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang, kok saya bisa kena itu kan? Saya nggak percaya saudara. Jadi saya nggak pernah cerita sama tetangga saya. Padahal tetangga saya itu kalau sakit mesti ceritanya sama saya. Saya cuma ngasih saran, ya doa,
ngapura Gusti Allah. Terus supaya apa? Doane dikei kesembuhan. Obat itu cuma sarana saja. Ya dok, wis aku gak sabar-sabar. Iya, tetangga saya itu kalau sakit mesti curhat sama saya. Tapi saya tidak pernah curhat sama tetangga saya meskipun sakit sampai berapa bulan itu saudara ya. Tapi yang puji Tuhan saya selalu mengaminkan apa yang difirmankan Tuhan, terutama kepada Pak Yono waktu PJD Kebun Agung yang terakhir, tepatnya Pak Doni. Nah, kita itu harus kuat ya. Karena kita itu anak pilihan Tuhan, anak umat Tuhan yang sudah dipilih. Sebab itu seperti yang difirmankan, seperti prajurit yang tidak pernah menyerah untuk perang, dia selalu patuh kepada komandannya. Yang kedua, seperti olahragawan yang selalu belajar dan belajar berlatih supaya kita bisa menang. Yang ketiga, seperti petani yang selalu menanam padi, dia selalu sabar dan setia membajak, mencangkul, menanam padi sampai mendapat rumput dan memberikan mes itu ya saudara, sampai menantikan datangnya panen yang dikasih Tuhan. Jadi sebagai orang percaya kita harus taat kepada perintah Tuhan. Yang kedua, kita harus belajar mengonsumsi dan segala firman Tuhan yang dilakukan. Yang ketiga, kita harus sabar dan setia. Itulah yang saya pegang dalam setiap kehidupan saya. Malam hari ini saya mengucap syukur. Lalu di tahun 2026 saya nggak tahu ya apa yang terjadi, tapi saya mengalir aja lah karena saya kan sudah tua, saya sebentar lagi 70. Jadi apapun yang terjadi, kalau Tuhan masih berikan kesempatan buat saya selalu memuji Tuhan dan menyembah. Itulah sudah untuk terima kasih saya kepada Tuhan. Inilah kesaksian saya. Sekarang perwakilan dari kelompok Kelahiran. Pak cek. Pak cek, ada Pak Yer. Oh, Pak Yer. Cek dong. Pak cek ya, siapa? Ngatek Pak cek. Berdiri. Kamera cek gitu. Nah, ya. Temenan kamera cek itu. Berdiri. Ah, sip. Oke, jelas. Ya, puji Tuhan, saya minta syukur atas kebaikan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan saya dan keluarga saya di tahun 2005. Sudah kita lewati bersama dan merasakan bahwa Tuhan itu untuk kita dalam 2012. Saya merasakan sukacita yang luar biasa, walaupun apapun yang terjadi dalam kehidupan saya itu adalah kehendak Tuhan, karena Tuhan itu baik adanya dalam kehidupan saya. Dan saya di tahun 2026 ini saya merasakan bahwa itulah tahun yang mungkin keberuntungan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Karena kalau barang siapa yang berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik. Allah ya. Kami boleh andalkan karena setiap anak Tuhan wajib dan harus mengandalkan Tuhan. Yang boleh saya saksikan. Amin. Terima kasih kesaksiannya Pak Cek. Sekarang perwakilan dari kelompok Bogi. Pujian dia. Itu Pak. Pas. Bahwa Berdiri. ada dia bilangnya sepanjang bahwa itu sudah selesai. Ya, saya jarang sakit. Biasanya kan sakit, pusing, terus apa itu gemetaran itu keringat di keluar itu. Tapi supaya yang 25 ini nggak sampai parah, nggak sampai ngamar, biasanya ngamar. Saya bersyukur sama Tuhan juga kemarin dapat berkat. Saya tidak menyangka kemarin dapat berkat. Hari Minggu pulang gereja itu, saya kan mama kan habis ngantar dari ke sini pulang, terus dia bilang, Mbak, apa belum pindah? Ya, habis dia
rumah pindah saya dapat berkat banyak bibi itu, dapat sembako, dapat amplop, puji Tuhan, dapat bayar sekolah. Saya bersyukur sama Tuhan, saya tidak menyangka sama sekali itu yang ngasih itu orang muslim. Saya sungguh-sungguh tidak menyangka itu cukup buat bayar sekolah, untuk ambil bukunya bibi itu. Yang dapat ya bibi sih, memang bibi yang dapat sembako banyak, dapat amplop juga. Saya sangat bersyukur sama Tuhan dan saya berharap di tahun 2006 ini saya sungguh-sungguh berharap sepenuhnya pada Tuhan. Ucap syukur kalau Tuhan sudah pimpin sertai semuanya, sudah melewati tahun kemarin ya. Tahun kemarin sudah dilewati, pahit manisnya kehidupan adalah semua sudah mengalami ya. Yang penting kan bagaimana kita tetap setia kepada Tuhan yang diajarkan oleh sesepuh ya, sebagai panutan. Dan juga kami di Karangturi juga merasa bersyukur ya, kalau kemarin kan ibadah tahun kemarin kan dalam lingkup kecil, tapi saya mendapat berkat dari semuanya itu ya, meskipun kecil terasa tenang, tapi saya bersyukur. Kadang itu ketika Mbak Maria pas kesana kan sering sharing ya, bahkan orang yang nggak pernah ngomong ningsis juga sharing, jadi kita merasa gimana ya, sukacita gitu. Dan juga suami saya nggak pernah ngomong ya di dalam kebaktian yang terakhir itu panjang lebar kesaksian dan saya juga kaget. Tapi apapun itu, setiap apapun yang diprogramkan dalam setiap ibadah kita ya, intinya kalau kita berserah, Tuhan yang memimpin dan menyertai pasti dapat berkat dari semuanya. Dan untuk kedepannya apapun itu menjadi tujuan dan program kita dukung dalam doa ya, karena semua bisa karena Tuhan yang menyertai. Ucap syukur kalau kita bisa tumbuh bersama-sama dalam kelompok ini untuk tetap setia. Puji Tuhan. Demikianlah kesaksian saya. Untuk sedikit informasi, ada jemaat baru yang bergabung dengan di gereja GKI Sarpat, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Salam. Salam. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Andi. Saya yang pertama namanya Gubernur, yang kedua Katia. Kami tinggal di daerah Runtas, Pak. Seperti 10 nomor 9. Puji Tuhan, karena kami banyak sekali hal-hal yang sungguh amat dalam kehidupan kami, terutama dalam pasangan saya ini sangat luar biasa, sangat setia, dan apapun kesalahan yang saya buat, apapun kondisi saya, dia selalu menemani saya. Jadi sedikit kesaksian bahwa saya beberapa bulan ini sakit. Periksa itu sebenarnya normal-normal saja. Jadi periksa di rumah sakit Surya itu hampir nggak ada gejala kecuali gula darah saya tinggi. Sampai saya pernah gula darah saya itu 570. Tapi nggak ada sedikit pun rasa kayak merasain apa atau apa, nggak ada kayak kebas atau kesemutan. Karena mungkin saya sering melakukan kesalahan dan mungkin berdosa juga sama pasangan saya, Tuhan mengizinkan saya untuk sakit. Dan itu saya sampai nggak bisa jalan selama 1 bulan. Cuma bisa berbaring, tidur, makan, minum, dan obat dan segalanya. Semua itu istri saya sangat sabar, sangat mensupport
makan tapi muntah, nggak mau makan. Makanya saya ini sekarang agak berusaha dulu. Berat badan saya sampai 85, 86, bahkan sampai 90. Sekarang kalau nggak salah 40 berapa. Nah, sampai saya nggak mau makan, saya maksa, saya maksa sampai saya berpikir bahwa saya sebentar lagi saya akan meninggal. Bahkan saya sampai sempat bilang, aku ini kena santet paling. Di rumah sakit nggak ada gejala, cuman gula darah, diabetes sampai segitu. Kemudian istri saya selalu support, terus dimakanin, mau nggak mau dimakanin. Dan sampai sekarang Tuhan sampai rela mengobatkan saya ke Lumajang bolak-balik PP hanya untuk saya terapi. Dan puji Tuhan ada hasilnya. Dan puji Tuhan biasanya saya ke gereja itu tak pernah berdiri. Ini puji Tuhan bisa berdiri lama. Biasanya berdiri sedikit aja kaki sudah panas dan mau jatuh. Tapi puji Tuhan sekarang bisa berdiri, jalan sudah mulai agak normal. Ini semua berkat Tuhan melalui pasangan saya. Semoga di tahun-tahun yang akan datang kami semakin diberkati Tuhan dan semoga kita baik saja. Terima kasih. Amin. Juga kita kedatangan tamu dari luar pulau, mungkin ada yang belum kenal. Pak Kris, boleh perkenalkan diri? Ada yang bisa diri? Oh ya, kesaksian. Maaf. Shalom saudara. Mau perkenalkan diri nggak ya? Oh ada yang kenal, ada yang enggak ya. Si nggak kenal siapa coba? Yang nggak kenal saya, nama saya Priscilla Sukacita. Saya anak keempat dari 7 bersaudara. Sebutkan urutannya. Bukan. Anda sudah tahu semua. Jadi saya salah satu anak dari hamba Tuhan di sini. Jadi saya ke sini untuk liburan. Saya bawa suami saya yang ganteng ini. Berdiri. Yang mana? Saya dari Ambon, saya dari Jawa. Bonja. Kita menikah baru kita tinggal di Timika, saudara. Kita tinggal di Papua. Gitu. Jadi saya mau kesaksian sedikit. Waktu saya datang ke sini, saya tuh maunya kasih kejutan ya. Saya sudah bilang suami saya, karena suami saya sudah pulang ke Ambon itu tanggal 15. Jadi saya di Timika itu 10 hari sendirian. Jadi suami saya pergi ke Ambon, pas dia sudah belikan saya tiket untuk tanggal 25 karena itu tiket yang paling murah, saudara. Terus saya bilang, kalau saya kasih tahu di Jawa ya nanti bikin surprise, saya bilang begitu. Dia sudah setuju. Tapi di tanggal 24 malaria saya itu kambuh. Kalau di sana itu ada malaria ya, ada tipe 1 dan 3. Saya mungkin yang ketiga, jadi panasnya itu naik. Pas besoknya mau berangkat ke sini, saudara. Nah, karena saya sendirian, jadi saya tinggal di dia punya keponakan. Terus keponakan saya sudah bilang nggak usah pergi sudah mbak, biar sudah malaria tinggi ini bagaimana. Tapi ketika saya telepon suami saya bilang begini, pergi saja pasti sembuh, dia bilang begitu. Sudah malamnya saya minum obat, paginya demam, saudara. Demam baru tiba kan hujan deras. Pagi ke bandara hujan deras, itu masih kayak gemetar-gemetar. Namanya orang malaria ya, di sini kan nggak ada malaria. Namanya Mas Arya kayaknya. Ada apa Sari? Di sini ada malaria katanya Mas. Ada apa Sari? Nah, terus ketika anti ini, saya kayak mau jatuh gitu. Kayak bilang Tuhan berikan saya kekuatan, saya bilang gitu. Terus akhirnya sudah sampai karena berangkat pagi dari Timika ke Makassar, kalau kita transit di Makassar, dan di Makassar kita transit 9 jam, saudara. Jadi bayangkan saya sepanas dingin, kepala pusing
sudah sampai di situ sampai malam begini sudah jamnya mau berangkat delay lagi 1 jam setengah. Sudah pas waktu sampai antri suami saya sudah telepon bilang tidak usah pakai surprisean, telepon dijawab untuk dijemput gitu suami saya. Saya kira saya telepon mungkin karena di sini tanggal 25 tamu banyak ya, nggak ada satu pun yang angkat telepon saya. Semuanya orang ini saya telepon saya sudah di Makassar ya 45 menit lagi nanti sampai juga ada. Dia foto sama Damai cuma ada gitu. Atau tidak sudah saya naik taksi saya bilang begitu. Sudah akhirnya sudah pas mau naik pesawat baru saya foto baru ini jemput saya bilang begitu. Waktu mama ibu meninggal itu kan saya dijemputnya lama ya saudara ya. Tapi yang kemarin itu mereka jemput tunggu saya lama baru saya datang. Saya balas dendam saudara. Waktu dulu itu saya tunggu sampai 1 jam. Begitu. Tapi puji Tuhan, sampai di sini saya meskipun bawa tes pack, obat malaria dan apa ketika saya bawa ke dokter sebelah itu hasilnya negatif. Tapi memang malaria itu timbul tenggelam ya, jadi kayak macam ini. Kalau orang nggak pernah tinggal di Papua jadi nggak tahu, yang mungkin yang pernah tinggal di Papua Ibu Maria mungkin tahu. Jadi puji Tuhan sampai saat ini saya sehat, saya kuat sampai di tempat ini. Doakan kami nanti kalau kami pulang selamat sampai di Timika. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih atas perhatian sekalian. Kira-kira kita semua. Sekarang tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita angkat satu pujian apapun yang terjadi. Kasih-Mu Tuhan.
yang disampaikan hanya berasal daripadamu, dan juga kami yang mendengar kiranya tidak hanya kami mendengar, terlebih kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan juga firman yang telah disampaikan kiranya menjadi tema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan firman-Mu saat ini. Haleluya, amin. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh mengawali tahun ini dengan bersekutu bersama-sama di rumah Allah. Itu menandakan bahwa kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita boleh berjumpa dengan firman-Nya, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang baru ini berguna untuk kita semua, supaya jangan sampai kita menjauhkan diri dari pertemuan. Nah, itu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan bicara tentang ketakutan, ya. Bagaimana kita mengalahkan rasa takut. Kita akan sama-sama melihat di kitab Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai yang ke-10. 3 ayat saja. Yesaya 41 ayat 8 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan Bapak-Bapak sekalian dengan judul Israel hamba Tuhan. Tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Setiap kita pernah mengalami momen yang namanya ketakutan. Ketika saya pergi ke tes sendirian, motoran, kayak wangi nih hari ini. Ini pengalaman pertama naik motor kepacet gitu. Saya sebagai orang tua juga punya ketakutan gitu. Kayak mogok, macet gitu ya. Ekonomi tidak jalan, pikiran itu sudah mulai macam-macam ya. Itu normal, sesuatu hal yang tidak perlu kita risaukan ya. Setiap orang pernah mengalami ketakutan. Orang tua takut anak-anaknya pada waktu kecil. Nanti kalau nakal bagaimana? Kalau sudah remaja mengalami pergaulan yang buruk, pergaulan yang bebas bagaimana? Ada kebimbangan. Ini adalah sebuah larangan. Janganlah takut dan janganlah bimbang. Ya. Nah, setiap kita pasti akan mengalami, apalagi orang-orang tua. Ya. Nanti masa tua saya harus mengalami sakit penyakit, melok rokok. Ya. Anak-anak gede, malah dewasa, malah membuat jengkel, kena warisan dan sebagainya. Itu gejolak yang dialami oleh setiap kita. Gitu. Makin tua tidak tambah dewasa, tapi apa? Makin tua tambah susah. Apa bilang makin tua tambah dewasa? Kita mikirnya macam-macam, pengen mati. Saya pernah membayangkan ketika saya meninggal, terus aku besok itu mati tahun biru gitu ya. Jangan sebelum pensiun lah gitu ya. Masih punya tanggungan banyak. Ketakutan itu tidak boleh ditiadakan, tapi itu membuat kita semakin mempersiapkan diri. Maka kita perlu apa? Waspada. Takut itu perlu mempersiapkan diri ya. Menjaga kesehatan. Kalau kebiasaan kurang jauh mana nih? Pelinjo. Bulan ini saya 7,7 asam berat saya. Dan yang kena itu di telapak belakang ini. Setiap bangun tidur kok nyeri ya, tapi untungnya masih bisa jalan. Saya memang sengaja. Kemarin habis kado Natal itu Kesia beli kacang 2 pak gitu ya. Wah. Dan itu nggak habis dimakan untuk Lebaran Natal. Saya yang makan dan musuhnya.
Jadi ketakutan tidak perlu ditiadakan, tetapi kita perlu ya, mengelolanya supaya menjadi sesuatu yang baik. Nah, ketakutan itu sendiri adalah sesuatu yang normal, natural, pasti dialami semua orang. Ada perbedaan antara mengalami ketakutan dengan dikuasai ketakutan. Bedanya apa? Kalau orang mengalami ketakutan itu adalah natural, tapi kalau dikuasai itu adalah sebuah pilihan. Nah, Tuhan berfirman, janganlah takut, janganlah bimbang. Ini adalah sejajar di Yesaya ini. Jadi bagaimana? Yang pertama ada dua saja. Jadi yang pertama adalah kita harus mengetahui identitas saudara. Identitas saudara di hadapan Tuhan itu siapa? Ayat 8 dan 9. Kamu ini adalah hambaku. Kamu ini adalah umat milikku. Kamu ini adalah yang kupilih dan kusayangi. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita ini miliknya Tuhan, maka hidup kita ini akan tenang. Kita tidak akan dikuasai oleh namanya ketakutan. Ketika Daud menghadapi Goliat, ngeri nggak? Tapi karena Daud itu disertai oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, maka Daud ini berani. Karena dia tahu siapa dirinya. Musa itu juga Tuhan gitu, peta, patah-patah. Tapi Tuhan mau pakai. Tuhan mengirim malaikatnya kasih semak belukar, tapi tidak terbakar. Semak berduri ini tidak berarti, tapi bisa dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan. Sama dicerita di 41 ini. Hei engkau cacing Yakub, gitu. Hei ulat, itu sesuatu yang menjijikkan, sesuatu kelemahan. Tetapi kita punya miliknya Allah. Aku akan jadikan engkau, ya 17, 13 dan 14. Hei Yakub ulat. Tuhan jadikan pengirit papan yang bergeraji dengan dua jajar yang tajam. Kita bisa dipakai apa? Makanya jangan mikir gitu, bahwa kalau 1 Korintus kan bilang kita ini yang bodoh, Tuhan, ya. Tapi dipakai Allah secara luar biasa. Semua orang-orang dipakai Allah dalam Alkitab itu orang-orang yang memiliki kelemahan. Penyertaan Tuhan itu pasti akan diberikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Identitas ini penting supaya kita jangan salah. Jadi kita perlu identitas kita di hadapan Tuhan bahwa Engkau adalah umatku yang kupilih dan yang kusayangi, kukasihi. Kalau di ayat sebelumnya Tuhan praktekkan begini, bahwa aku telah mengumpulkan engkau, mengambil engkau dari ujung-ujung bumi. Tuhan ambil, bukannya ngewe kayak kucing, enggak. Dari pulau-pulau, dari ujung-ujung bumi Tuhan itu ambil di tangannya yang kuat, Tuhan bawa menuju ke tanah Kanaan. Tapi proses latar belakang ini, setelah menikmati tanah Kanaan, mereka ngelamak sama Tuhan, kata saya ya, memberontak kepada Tuhan beberapa kali, sehingga mereka dibuang ke Babel. Nah di Babel mereka itu juga mengalami ketakutan. Karena apa? Ada sebuah bangsa yang besar internasional yang akan mencaplok Babel. Mereka takut kalau sampai Babel, di tanah pembuangan ini, orang Israel dan Yehuda ini ditindas, maka mereka mengalami ketakutan. Tetapi firman Tuhan, jangan takut. Apakah mereka akan mengasihi mereka atau membuang mereka? Nah, media Persia yang dipimpin oleh Koresi itu ternyata dia adalah gembala Tuhan yang dipilih Tuhan untuk membangun bait Yerusalem dan untuk menghancurkan Babel. Tuhan bisa memakai siapapun, orang-orang yang kafir untuk dipakai Tuhan. Nah, makanya ini akan menghibur kita kalau kita tahu identitas kita sebagai anak-anak Allah yang dikasih dan dipilih. Ketika Tuhan membuang Israel, bukan dilempar gitu, tapi orang yang dipilih ini di tangan Tuhan ini diletakkan di Babel.
taruh tangannya sini. Tangan Tuhan di mana? Tetap di sini. Ketika jatuh pun, makanya gini, di dalam hukuman Allah tetap ada kasih karunia. Makanya kita tidak perlu takut. Hukuman itu sebagai bukti cinta kasih Tuhan kepada kita. Supaya apa? Kalau saudara baca di ayat berikutnya, supaya mereka itu berbalik kepadaku. Akulah pencipta mereka. Aku yang menebus mereka. Karena mereka telah meninggalkan aku. Di ayat 1 sampai 5. Mereka membandingkan dengan berhala-berhala. Mari kita sepakat mengasihi semua. Kuatkanlah. Baik sih. Tapi ketika kita mengandalkan manusia, hancur. Berhala mengandalkan tukang besi saling menguatkan sekrupnya gitu. Makanya 8, tetapi engkau, ini adalah sesuatu perbedaan. Respon kita sebagai umat Allah ketika menghadapi, kalau mereka menggantungkan kekuatan dewa-dewanya, tetapi umat Tuhan harus mengandalkan Allah. Aku akan menyertai dan aku ini Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa yang dilakukan Allah bagi kita? Yang pertama adalah Allah menyertai kita. Ketakutan kita itu karena tidak tahu, tidak sadar siapa yang menyertai kita lupa. Itu yang menjadi pengalaman bangsa Israel. Mereka menikmati Kanaan, ternyata menjadi sombong. Akhirnya mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Allah. Dibayangkan di sini bahwa bukan hanya menyertai. Kemarin saya menyertai Owen ya, di wisata Suropati, Probolinggo. Saya menyertai Owen masuk kamar mandi. Kemudian naik satu tangga, lantai ini kecantol. Saya sudah jalan di sini, Owen jatuh. Wah, ampun. Ya, nggak apa-apa. Tapi jadi gini. Itu menyertai. Itu enggak, itu artinya jalan cuma bersama dengan Tuhan. Tapi saya merasakan bahwa saya nggak bisa menjaga diri dengan baik. Saya hanya cukup menyertai, tapi tidak bisa menolong dia. Tapi kata menyertai yang Tuhan berikan di sini bukan hanya menyertai, tapi dia juga meneguhkan. Juga hanya begini, aku menyertai yang buat dia sabar. Tapi kalau dia tidak menolong, itu sama dengan kita. Itulah cinta manusia dan cintanya Allah. Ketika anak saya membuat kesalahan atau pasang-pasang, itu ya orang tua pasti akan marah. Tetapi Tuhan, engkau tetap akan dalam genggamanku. Kalau Yohanes 10 ayat 28 sampai 30. Kau adalah umatku yang kupilih dari genggamanku. Kau ada di tangan Bapa. Tidak ada satu orang pun yang bisa merebut kamu dari tangan Bapa. Karena Bapa lebih besar dari semuanya. Kalau saudara dan saya adalah milik Tuhan, yang dikasih dan dipilih Tuhan, maka kita akan baik-baik saja. Dia bukan hanya Tuhan, tapi juga juru selamat kita. Tuhan menyertai, meneguhkan dan menolong. Menolong di sini digambarkan bahwa setiap kita orang Kristen itu pasti punya namanya musuh. Ada tetangga yang berwasa gitu. Ada teman kantor yang usil, itu bisa musuh. Ada teman tapi bisa menjadi lawan. Israel memiliki musuh di ayat 11 dan 12. Nah, Tuhan menolongnya begini. Saya bacakan ayat yang ke-11. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Keren ya? Kita punya musuh, tapi Tuhan berperang gantikan kita. Keluaran 15, Tuhan itu pahlawan perang kita. Demikian engkau mendengar bagaimana Tuhan berperang. Engkau akan diam saja dan Tuhan akan bertindak dan gantikan engkau.
malaikat Tuhan mengalahkan 180 ribu, dan engkau diam saja dan duduk tenang. Karena Tuhan juga pernah bilang, dengan tinggal diam dan percaya terletak kekuatan. Tapi kamu maka kita diingatkan kembali, jangan takut menjaga firman, karena aku menyertai. Bukan hanya menyertai, tapi Tuhan juga meneguhkan, Tuhan menolong. Yang kedua, kita sadari bahwa penyertaan Tuhan bukan berarti kita lepas dari musuh, tetapi juga mengalami yang namanya sebuah kelemahan. Kadang-kadang kita percaya bahwa itu Tuhan itu sehat walafiat terus, gak ada sakit gitu ya. Kenapa kalau ada sakit? Tuhan pasti punya rencana. Dalam sakit itu akan membawa kemuliaan Tuhan. Seperti Lazarus itu, kematianmu ini akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Jadi jangan takut dengan sebuah sakit. Introspeksi diri. Pasti ada kesalahan. Israel ditindas, merasakan kesulitan dan pahit. Itu karena ulahnya sendiri. Tetapi apakah kasih Allah tetap ada? Tetap ada. Karena apa? Tuhan itu setia. Itulah Allah kita. Inilah yang dilakukan Allah. Dialah yang setia. Di Keluaran 2 pasal 2-3. Ketika mereka berteriak minta tolong, berseru-seru, Allah itu mendengar dan melihat. Aku adalah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Tuhan ingat akan perjanjiannya. Tuhan tidak pernah lupa saudara dan saya. Dikatakan diri saya bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan mereka. 17 dan makanya apa? Di 16 itu, aku akan bersorak-sorai dan bermegah di dalam Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak hanya menyertai Tuhan, tapi meneguhkan. Bahkan, kata bahkan itu lebih. Jadi ningkat ya. Tidak hanya menyertai, jalan bareng gini, jalan bersama, tapi kadang-kadang Tuhan apa mungkin kalau wis tua ya, wis melaku itu repot ya tambah tua. Tapi itulah masa tua kita. Maka kita perlu bergantung dan berharap kepada Tuhan. Di dalam penderitaan itu yang paling keren adalah bahwa Israel tetap memiliki pengharapan. Jangan sampai terhibur dengan pengharapan yang palsu, sukacita yang palsu. Biar kita tetap mengandalkan Tuhan. Bukan hanya bahwa kalau Tuhan menyertai kita tanpa kekurangan. Dikatakan di ayat yang ke-17 di pasal 41. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang tunduk, dan membuat mata-mata air membuang di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air di tanah kering. Artinya, penyertaan Tuhan tidak menjamin bahwa umatnya itu berkecukupan senantiasa. Kadang-kalanya apa? Kere. Tapi Tuhan pernah meninggalkan. Kalau Bu Yami tadi saksi, apa yang pernah dilihat, didengar oleh mata, Tuhan sediakan yang Bagaimana caranya di bukit yang gundul tapi Tuhan bisa memancarkan air yang membual-bual dan melimpah-limpah. Itulah kasih setia Tuhan kepada saudara dan saya. Makanya yang melayani tambah setia melayani. Perubahan itu harus ada. Sekarang diberikan tantangan. Mungkin yang membawakan renungan keluarga akan bertambah. Apakah kehidupan kita akan tetap sama di tahun 2025 kemarin? Pasti harus meningkat. Jumlah pemain musik, jumlah WN pasti akan bertambah. Karena anugerah besar yang diberikan Tuhan itu supaya kita sia-sia. Allah begitu menyertai tapi kita menjadi orang yang biasa-biasa saja. Bagaimana kita bisa menjadi bintang, hidup yang berdampak? Saya ngomong sama Owen waktu jalan pagi itu. Gue punya cita-cita apa? Gak tahu. Kadang
Orang tua itu kan ya pengen anaknya itu berhasil, kita yang keren gitu ya. Tapi pernahkah kita bertanya kepada anak kita, maukah kamu itu pengen masuk dalam rencana Tuhan untuk menjadi dampak bagi kerajaan? Apapun pekerjaan profesi kita harus punya target bahwa hidupku harus punya dampak bagi dunia. Ya minimal bagi keluarga. Suami istri jangan suka berkelahi, berpelukanlah gitu ya. Yang mesra. Karena dibangun dari sebuah keluarga. Kalau dari keluarga ini hancur, tersinggungkan, diselingkuhikan, dimanipulasi, dibohongi, capek dan sakit. Tapi kepahitan itu mari kita bawa kepada Tuhan. Karena Tuhan ini, aku mendengar seruan mereka dan aku melihat, dan aku akan memperhatikan mereka. Di Keluaran 2 ayat 24 sampai 25. Dan ini diulang-ulang sama Tuhan. Aku ingat perjanjianmu. Aku tuh tidak pernah berubah. Kalau cintanya manusia itu sering goncang. Kalau senang cinta, kalau susah semule orang tua. Tapi inilah perbedaan. Bahwa cinta Allah itu dikatakan di pasal sebelum, di pasal 40, bahwa Allah itu kekal. Kalau menakar antara bumi dan langit itu dengan sejengkal jarinya, berarti bumi itu juga ada di tangan. Betapa hebatnya Tuhan kita. Tapi masalahnya apa? Kita nih seringkali kalau ada kesulitan nggak lari kepada Tuhan. Larinya kepada siapa? Mungkin kepada eskalator, terus sama kita, morotua yang kaya. Tapi mari kita melihat bahwa sekali lagi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Walaupun sulit, walaupun kita lemah, seperti cacing dan ulet itu kan menjijikan ya, nggak keren belas itu. Tapi kok Tuhan keren ya? Tuhan mengubahkan mereka menjadi papan pengiring yang tajam, jadi menjadi sangat berguna. Cacing itu kan yang lemah dan jijik, kotor gitu ya. Itulah kehidupan ketika kita dipilih oleh Tuhan. Tuhan memilih dari ujung bumi, mengumpulkan di tangan. Kalau kita jatuh pun tetap kita akan jatuh di tangan Tuhan yang lembut, empuk. Kasihnya itu luar biasa. Kasih kita biasa. Tapi bagaimana kita bisa menularkan kasih Tuhan yang luar biasa? Ya kita punya bersaksi. Jangan takut, mulai menghibur anak, orang tua, keluarga. Makanya persekutuan itu adalah membagi atau berbagi penderitaan, saling menguatkan, itu penting. Karena dalam persekutuan itu ada firman. Jadi pernyataan Tuhan itu artinya Tuhan hadir dalam firman. Kalau Keluaran 15 itu ketika engkau mendengar baik-baik suara firman Tuhan, maka Tuhan berkata, di mana dan air itu Tuhan ubahkan. Di mana sesuatu air yang pahit itu diubahkan menjadi sesuatu yang manis. Caranya Tuhan berbeda, cuma buang kayu aja. Musa lempar kayu. Tapi di Eli Tuhan menemukan sebuah mata air, 12 mata air sesuai dengan suku Israel. Dan 70 pohon kurma. Hanya 11 mil saja. Kalau kita menyadari penyertaan Tuhan, maka Yakub pun itu tidak akan nyesal ya ketika dia harus meninggalkan Yakub. Kalau Tuhan begitu menyertai Ayub, dia tidak akan menyalahkan sahabat-sahabat. Ketika Elia begitu disertai Tuhan, dia tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Matinya dia diangkat oleh itu. Walaupun takut sama itu. Setiap kita mengalami takut, setiap kita mengalami bimbang. Arti bimbang ini terjemahan aslinya itu tercengang-cengang heran. Jangan heran kepada sesuatu yang ada. Karena apa? Saudara umat Tuhan dan milik Tuhan yang dipilih dan dikasihi. Kalau Roma Paulus itu bilang gini, ketika aku mengasihi engkau, siapa yang bisa memisahkan kasihku dengan penderitaan, pedangkan, aniaya, kegemparan?
maut tidak ada. Karena ketakutan terbesar kita yaitu maut telah ditanggung oleh Kristus di dalam kematian kebangkitannya. Persoalan terbesar dosa itu sudah ditebus dengan kematian itu. Makanya hidup kita harus semangat itu gairah yang berjuang dalam kehidupan ini untuk menghadapi masalah sehingga kita bisa boleh menjadi berkat. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk menghadapi tahun ini. Biar kasih dan rahmat-Mu tetap mengalir dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak bimbang, kami tidak ragu, kami tetap mempercayai itu, dan kami tidak akan takut apapun yang akan terjadi, karena Tuhan beserta kami. Tuhan meneguhkan kami, Tuhan bahkan menolong kami, Tuhan bahkan membawa hidup kami di dalam tangan-Mu yang kuat, yang akan membawa kemenangan. Itulah janji Tuhan kepada setiap kami. Ingatkan kami untuk boleh membagikan janji Tuhan ini kepada keluarga kami yang kami cintai dan kasihi. Kiranya firman-Mu boleh meneguhkan kami, mampukan kami Tuhan untuk melakukan menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Satu kali lagi. Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati hari ini. Puji Tuhan. Sebelum persembahan dijalankan, kita itu sebentar. Bapak Ibu Saudara, tadi Pak Yono sampaikan bahwa kita takut itu adalah hal yang wajar, ya. Tapi tadi saya ada yang baru masuk kegiatan kurus, iya, tak pikir anak sekolah gitu ya. Anak sih kurus SMP dipikir ya, berarti 6 bulan lagi semua ada gitu ya, tak saja harus semua ada gitu ya. Jadi memasuki tahun yang baru, mari kita tetap yakin bahwa Tuhan buat sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Tetap bersuka cita. Amin. Amin. Tadi saya dapat berkat ketika saya ada Natal guru-guru. Saya lupa ya tadi atau kemarin ya. Orang yang bersuka cita itu, kalau Tuhan berikan satu sukacita itu pasti diawali dengan kata jangan takut. Ya, kalau kita Tuhan kasih kita berkat sukacita itu mesti diawali dengan jangan takut. Jadi kalau kita Tuhan bilang jangan takut, tidak usah takut. Kenapa? Karena kita itu ada bersama dengan Tuhan. Kalau kita manusia tadi Pak Yana bilang kalau Tuhan dia menyertai anaknya aja, anaknya sampai lolos, tapi Tuhan nggak sampai lolos. Kenapa? Ada berkat baru yang saya dapat, ada ketika Tuhan besertakan kita, Tuhan nggak di samping, kita itu jadi satu sama Tuhan. Jadi kalau kita jadi satu sama Tuhan, kita nggak akan sampai ini. Tapi ya gitu, kita harus nurut sama Tuhan, nurut sama Tuhan. Nurut sama Tuhan itu gak gampang. Bapak Ibu punya anak yang nurut nggak? Untuk membuat anak nurut itu angel, ya. Nah, dimulai dari diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, mari kita berharap dan bersandar kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita percaya bahwa Tuhan memberikan yang sesuatu yang baik buat kita, ya. Kita meskipun kita lewati badai apapun itu, kalau bersama Tuhan, Tuhan pasti topang kita. Amin. Nah, di tahun ini saya ingin mari kita mau bertumbuh bersama-sama untuk melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekarang tadi Pak Yana bilang kalau bisa di tahun ini yang melayani firman ada bertambah, ya. Ada yang punya kerinduan, ya. Jadi mulai mungkin bulan depan kita akan adakan pelatihan untuk bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan. Nanti saya ada teman-teman yang bisa mengajar Bapak Ibu yang rindu untuk melayani Tuhan. Kita selama ini saya sudah tanya beberapa pembicara bagaimana ini apa responnya, sudah cukup baik. Jadi sudah tiap hari Bapak Ibu baca firman Tuhan, sudah menerapkan firman Tuhan. Saya percaya kita nggak cukup berhenti sampai di situ. Kita akan semakin bertumbuh lagi dan menghasilkan buah.
ya. Jadi menghasilkan uang untuk kita boleh melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan itu melayani apa yang Tuhan mau buat kita. Kalau melayani pekerjaan Tuhan, ya Bapak Ibu ya, media, main musik gitu ya. Kalau melayani Tuhan, melayani apa yang Tuhan mau. Ya, kalau Tuhan suruh kita melayani orang-orang di jalan ya, melayani di jalan, melayani siapa. Kalau Tuhan suruh kita berbagi ya, kita berbagi. Kalau Tuhan suruh apa ya kita harus kerjakan. Jadi saya mau Bapak Ibu kita bertumbuh bersama-sama untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu mau bertumbuh? Amin. Mau melayani Tuhan? 50-50. Mau melayani Tuhan? Aku gak bisa nyanyi Bapak ya. Gak harus nyanyi. Ya maksudnya kalau nyanyi semua. Tapi kalau di depan nyanyi itu melayani Tuhan itu ada yang sesuatu, ada pekerjaan Tuhan yang dilakukan dengan skill. Jadi nggak sembarangan orang yang bisa nyanyi di depan. Kalau nggak tahu nada ya jangan di depan. Soalnya nanti kacau semua. Nggak bisa main gitar ya jangan main gitar, nanti merusak gitu ya. Nah, jadi ada hal-hal pekerjaan Tuhan yang dilakukan dengan skill. Tapi ada pekerjaan Tuhan yang tidak membutuhkan skill, tapi butuh hati. Mau nggak? Jangan takut Bapak Ibu ya. Kalau kita melayani Tuhan itu nggak perlu takut ya. Ya, jadi mari kita bertumbuh sama-sama melayani Tuhan. Amin. Mau melayani Tuhan? Puji Tuhan. Ya, mari kita bertumbuh bersama-sama untuk melayani Tuhan. Jadi mulai tahun ini saya mau bertumbuh dan melayani Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk memberikan persembahan. Mas Yosi, minta tolong berdoa untuk persembahan. Mari kita satukan doa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur buat penyertaan-Mu. Kita menjadi Tuhan Nabi Tuhan sungguh ada dan kasih. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu, sukacita-Mu boleh ada dalam hidup kami, sehingga kami dalam dari Tuhan sudah memimpin kami ibadah kami dari awal sampai akhirnya, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Sampai biarlah kami terus mengandalkan Engkau di tahun 2026, biarlah buat kami terus Kau pimpin kemanapun kami melangkah. Kami tidak takut lagi karena kami yakin dan percaya Engkau ada di belakang kami dan ada di depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar lagi setiap anak-anak-Mu akan memberikan persembahan. Biarlah mereka boleh memberikan dengan sepenuh hati mereka. Biarlah semua apa yang diberikan, biarlah Tuhan yang memberkati di depan mereka, membuatnya berhasil dan beruntung. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh menjadi memperlebar kerajaan mujizat ini dan boleh menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Baik, sambil persembahan dijalankan, saya mau umumkan untuk Rabu depan kita akan mulai persekutuan doa wilayah Pekarungan dan Boki di wilayah Pekarungan dan Kebonagung. Dimulai dari rumah siapa? Bapak ketuanya tidak ada. Kebonagung di rumahnya siapa? Pak Budi. Baik, kalau gitu Rabu depan untuk wilayah Pekarungan di Kebonagung di rumahnya Pak Budi di mana Pak Budi? Jopot ya. Ya, Jopot Rejo. Baik, terima kasih. Untuk wilayah Bogi dan Karangpuri di rumahnya Bapak Musa di Karangpuri. Ya, jadi yang Bogi yang mau ikut ke Karangpuri monggo. Jadi di Karangpuri Pak Musa. Itu ya Bapak Ibu ya, nanti pengumuman selanjutnya akan diumumkan di hari Minggu dan di WA gereja. Oh ya Bapak Ibu, yang ini nanti di koordinator wilayah akan, nggak tahu sudah selesai apa belum, nanti belum dikasih jadwal per Rabunya. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu akan diberikan ini memilih harinya kapan untuk di
rumahnya ditempati untuk ibadah. Itu ya yang bersedia untuk ditempati. Baik, kalau nggak ada, kita akan akhiri ibadah kita persekutuan hari ini. Kita undang untuk berdiri bersama-sama. Nanti yang doa sama dari undang Pak Sandi, ya, dan saya akan tutup doa. Kami memuji kebesaran. Mengucap syukur Tuhan atas malam hari yang indah ini Tuhan, telah kumpulkan kami semua di rumah kami masing-masing Tuhan. Saat Tuhan memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Telah pimpin acara ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami sudah memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, dan memberikan persembahan kiranya Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Melalui firman-Mu juga Tuhan, kami melalui firman Tuhan tentang ketakutan dan bahwa kami tetap akan mengandalkan Engkau di tahun 2026. Kami tidak takut Tuhan, sebab Engkau yang akan menopang kami, Engkau yang akan menggandengkan dengan tangan kanan kami, dengan tangan kanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para pelayan-pelayanan-Mu yang berbagian pada malam hari ini Tuhan, Kau memberkati dalam setiap pribadinya, dalam setiap keluarganya, dalam setiap pekerjaannya Tuhan. Lebih-lebih Tuhan dalam setiap pelayanannya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh sidang jemaat GKI Sahabat Sukodono Tuhan yang saat ini hadir Tuhan, yang mengalami sakit penyakit Tuhan, Kau sembuhkan, yang mengalami kekurangan Kau cukupkan Tuhan. Kiranya Tuhan melalui tangan kuasa-Mu, melalui jamahan Roh-Mu Tuhan, supaya mereka semua dapat hadir di dalam setiap kebaktian persekutuan doa yang diadakan di tempat di gereja ini Tuhan. Memberkati persekutuan doa baik di Bogi, Munagung, Karangpuri maupun Pekarungan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap rumah-rumah yang akan ditempati Tuhan. Kami percaya ketika pintu rumah kami terbuka untuk persekutuan, disitulah berkat-Mu akan Kau curahkan untuk keluarga kami semuanya Tuhan. Oh Yesus, glory, haleluya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami Priscilla yang akan perjalanan pulang ke Papua Tuhan. Kiranya Tuhan Kau melindungi, Kau melingkupi pesawat yang dipakai Tuhan, pilot yang mengendalinya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau campur tangan dengan kuasa-Mu, terlebih-lebih cuaca Tuhan. Kiranya dapat mendarat dengan selamat, berkumpul dengan keluarganya di sana tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap agenda setiap proyek di sini Tuhan. Kau berikan, Kau sediakan dana, Kau sediakan biaya yang dibutuhkan, sehingga setiap program-program gereja yang kami akan lakukan di tahun 2026 Tuhan, Kau berikan kemudahan, kelancaran semua. Setiap anak-anak-Mu Kau gerakkan hatinya Tuhan untuk mendukung setiap program-program di gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di tahun 2026 ini Tuhan, Kau akan memberkati kami lebih daripada di tahun 2025 Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang akan mengangkat kami
menjadi kepala bukan ekor, dan Engkau yang akan memberkati keluar masuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang wujud glory, haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita akan meninggalkan tempat ini, kita buka hati kita, buka tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya damai, sejahtera, sukacita, kekuatan untuk boleh menghadapi apapun yang terjadi. Karena bersama Tuhan kita bisa lakukan apapun. Biarlah menjadi bagian dari setiap anak-anaknya yang menaruh pengharapan, mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Biarlah berkat yang dari surga, yang dicurahkan oleh Allah Bapa, Putra, Roh Kudus turun atas kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari yang percaya sama-sama katakan. Amin. Bapa, terima kasih.